anak-anakku yang ada di rumah, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Guru Endang. Kita akan melaksanakan kegiatan PJJ. Sebelumnya kita akan berdoa dulu agar semua kegiatan yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita semua selalu diberikan kepandaian, kecerdasan, dapat melaksanakan dan mengerjakan kegiatan dengan lancar. Baik anak-anak, sekarang kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan, supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, selamat pagi. Baik, kita sekarang akan mulai melakukan kegiatan. Tetapi sebelumnya, Ibu Guru akan sampaikan tema hari ini. Anak-anak, tema hari ini adalah kendaraan yang ada di air. Nah, sekarang sebelum Ibu Guru masuk ke kegiatan, Ibu Guru akan bertanya, anak-anak tahu tidak apa saja kendaraan yang ada di air? Ya, tentu ada kendaraan yang di air laut, ada kendaraan yang di sungai. Nah, tentu saja kendaraannya pun berbeda. Nah, coba anak-anak berikan contoh, apa kendaraan yang ada di laut? Iya, kapal. Kemudian apa lagi? Perahu. Kemudian apa lagi? Speedboat. Ya, itu kendaraan yang ada di laut. Ada juga kendaraan yang di sungai. Biasanya juga memakai sampan atau rakit. Rakit itu apa? Rakit itu adalah yang dibuat dari bambu yang disusun, sehingga bambu itu yang dibuat rakit bisa terapung dan dapat dijadikan kendaraan untuk menyeberang, ya, atau mungkin untuk mencari ikan, itu di sungai. Tapi kalau kendaraan yang ada di laut, tentu saja kapalnya pun banyak yang sangat besar. Kalau kapal kecil itu hanya kapal nelayan. Kalau kapal yang besar bisa kapal barang, bisa kapal penumpang. Ya,
Baik, nah sekarang kecuali anak-anak harus tahu tentang kendaraan yang ada di air, anak-anak juga harus tahu tempat pemberhentiannya. Nah, ada 4 jenis kendaraan dan tempat pemberhentiannya. Ya, misalnya apa? Kalau kendaraan yang jalannya di darat, nah itu tempat pemberhentiannya beda dengan yang di laut. Contohnya misalnya kendaraan bus kota. Nah, tempat pemberhentian terakhir namanya apa? Ya, namanya adalah terminal. Ya. Kemudian tempat pemberhentian kapal laut itu namanya pelabuhan. Lalu tempat pemberhentian pesawat terbang itu namanya bandara. Lalu tempat pemberhentian kereta api itu namanya apa? Stasiun. Ya. Jadi anak-anak harus tahu dan hafal. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang pemberhentian terakhir kendaraan, kita harus tahu juga nama yang mengemudikan. Ya. Contohnya, kalau yang mengendarai atau mengemudikan mobil itu disebut ya pintar sopir. Kemudian kalau yang menjalankan kereta api disebut masinis. Lalu yang menjalankan pesawat terbang disebut pilot. Kemudian yang menjalankan kapal laut disebut nahkoda. Ya. Jadi kita ulangi lagi. Orang yang menjalankan mobil disebut sopir. Orang yang menjalankan pesawat terbang disebut pilot. Orang yang menjalankan kapal laut disebut nahkoda. Tapi kebanyakan orang juga menyebut kapten kapal. Kemudian orang yang menjalankan kereta api disebut masinis. Ya, itu. Baik. Di samping itu kita juga nanti tanggal 21 itu merupakan hari peringatan Ibu kita Kartini. Ya. Tentu saja anak-anak nanti juga ada kegiatan PJJ ini. Ya. Baik. Nah, sekarang Ibu Guru akan sampaikan sedikit siapakah Ibu kita Kartini itu. Kok setiap tahun kita memperingati setiap tanggal 21 April. Nah, Ibu kita Kartini itu merupakan pahlawan emansipasi wanita. Ya. Di samping itu, Ibu kita Kartini mempunyai cita-cita ingin memajukan anak-anak Indonesia, terutama wanita, supaya sama derajatnya dengan kaum laki-laki. Jadi melalui pendidikan, Ibu Kartini mendobrak kebodohan. Nah, kalau dulu seorang wanita itu tidak boleh sekolah, yang sekolah hanya seorang pria, ya, seorang yang kaya. Tapi wanita tempatnya di belakang, di dapur.
tidak boleh pinter. Maka hadirlah seorang ibu, seorang wanita yang disebut Ibu kita Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Nah, adanya Raden Ajeng Kartini, maka semua wanita sekarang menjadi sama derajatnya. Laki-laki pintar, perempuan pun harus pintar. Laki-laki yang lebih maju, perempuan pun tidak boleh kalah. Sehingga sampai saat ini sudah tercipta bahwa seorang perempuan pun bisa menjadi presiden, bisa menjadi menteri, bisa menjadi pilot. Nah, jadi pekerjaan seorang wanita ternyata dengan lahirnya Raden Ajeng Kartini ini bisa mengangkat derajat kaum wanita. Kaum wanita juga ada loh yang menjadi yang menjadi masinis, yang menjadi dokter, yang menjadi guru. Dulu tidak ada. Nah itu, maka kita wajib berterima kasih untuk melanjutkan perjuangan Kartini ini. Nah, anak-anak dengan semangat belajar yang tinggi, pasti kaum wanita tinggi martabatnya, ya, sehingga semua bisa sama. Yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Nah itu, sampai sekarang anak-anak juga harus seperti itu, ya. Dengan melalui belajar pintar, maka kita sudah melanjutkan perjuangan Ibu Kartini yang dimulai sejak tahun-tahun sebelumnya, ya itu. Nah, itu adalah merupakan seorang wanita yang gigih. Nah, kemudian Ibu kita Kartini disebut sebagai pahlawan emansipasi. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan perjuangan Kartini dengan melakukan dan dengan semangat juang Kartini kita melakukan kegiatan PJJ walaupun kita masih tidak bisa bertatap muka. Maka dari itu Ibu Guru ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan selalu tetap jaga jarak. Dadah. Anak-anak, mari sekarang kita lanjutkan kegiatan hari Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Ada 2 kegiatan juga. Yang pertama adalah menghubungkan gambar 4 jenis kendaraan sesuai tempat pemberhentian. Tentu saja sebelum anak-anak melakukan kegiatan, anak-anak harus mengetahui gambar yang di sebelah kiri dan kanan dulu. Ya, coba gambar yang di sebelah kiri adalah yang di atas ini gambar bus kota. Kemudian yang kedua ini gambar
kapal terbang, biasa disebut pesawat terbang. Kemudian gambar yang ketiga adalah perahu, ya, atau kapal ini karena besar. Kemudian gambar yang paling bawah adalah gambar kereta api. Setelah anak-anak bisa mengamati gambar dan mengenal namanya, lalu anak-anak pindah ke gambar sebelah kanan. Nah, ini adalah tempat-tempatnya. Yang di atas ini adalah tempat pemberhentian, ya, kapal. Ini disebut pelabuhan. Kemudian yang kedua ini adalah tempat pemberhentian bis kota. Siapa tahu? Oh ya, ini namanya terminal. Kemudian yang ketiga ini gambar tempat pemberhentian kereta api. Ya, namanya apa? Stasiun. Lalu yang terakhir adalah tempat pemberhentian pesawat terbang. Ya, namanya apa? Ya, namanya bandara. Jadi, kalau anak-anak mau naik kapal harus pergi ke pelabuhan. Kalau anak-anak mau naik bis kota harus pergi ke terminal. Kemudian yang ketiga, kalau anak-anak mau naik kereta api, anak-anak harus pergi ke stasiun. Yang keempat, jika anak-anak mau pergi naik pesawat terbang harus pergi ke bandara. Jadi anak-anak harus hafal ini tempat-tempat pemberhentian kendaraan. Ya, lalu juga bisa mengenal yang menjalankan. Nah, kan ada orang yang menjalankan kendaraan. Ya, coba yang pertama adalah misalnya yang menjalankan bis kota itu dinamakan apa? Sopir. Yang menjalankan pesawat dinamakan apa? Atau disebut apa? Iya, pilot. Kemudian yang menjalankan kereta api disebut masinis. Lalu yang menjalankan pesawat terbang itu disebut apa? Pilot. Nah, tentu anak-anak harus mengetahui semua ini sebagai pengetahuan. Baik, nah sekarang kita lanjutkan kegiatan hari Selasa yang kedua. Kegiatan hari Selasa yang kedua adalah menelusuri jalan. Ya, Wati hendak naik kapal, tetapi tidak tahu jalannya. Bantulah Wati agar mereka bisa sampai di tempat kapal itu. Nah, di sini ada 2 jalan. Nanti kalian telusuri 2 jalan itu. Kalau biasanya hanya 1 jalan, tapi ini ada 2 jalan. Tentu nanti jika anak-anak menelusuri jalan yang pertama, memberi warnanya harus berbeda dengan menelusuri gambar yang kedua. Nah, ini anak-anak agak lebih sulit, tetapi Ibu Guru yakin anak-anaknya Bu Guru Endang semua hebat. Pasti bisa. Nah, ya, nanti sebelum diberi warna, dicoba dengan jari. Ya, menelusuri yang pertama lewat mana dulu, kemudian menelusuri jalan yang kedua lewat mana. Jelas? Dan jangan lupa diberi warna. Ya, baik. Anak-anak, itu tadi adalah penjelasan
kegiatan pada hari Selasa. Selamat belajar, tetap semangat.